Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Muka gua ganteng. Hai guys, kali ini gue akan kembali membawakan kalian sebuah film tentang superhero salah server, yaitu Raden Kian Batman. Yang entah sutradara mabuk ali-ali atau apa, gue kagak tahu. Intinya inspirasi lu ada dibikin di sini apaan anjing? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah kesayangan kita sewaktu jadi zigot ini karena sutradara suka nge-mix pemain dari luar. Dibuka dengan seorang kanjeng pencari janda kembang karena outfitnya berwarna ungu yang tiba-tiba diusir oleh makhluk tak kasat mata, tapi mata gue lebih kasat ketimbang kanjeng ini. Keluar kamu. Hebatan mata kita kan cuy. Percuma lu bisa ilmu kanuragan ngeluarin Kamehameha, tapi mata belum ke upgrade. Nah, di luar terjadilah sebuah pertarungan anak buah Tayanyut melawan seorang kesatria sampai pertarungan tersebut dilirik oleh kanjeng pencari janda. Sampai datanglah lawan yang seimbang untuknya karena para barudak berskin Titan ini kewalahan. Dada gue sakit anjing. Dengan kelihayan pendekar berkumis Hitler ini, ia pun berhasil membuat kagum kanjeng pencari janda dan berujung direkrut jadi tukang sapu. Capek-capek tanding lawan orang random, cuma direkrut jadi tukang sapu. Ketika hari udah berganti skin, terjadi lagi sebuah pertarungan yang melibatkan seorang putri dan babang-babang Joker melawan para barudak anak buah kanjeng pencari janda. Karena kalah kekuatan, saking saktinya Raden Joker Kian Santang, muncullah kanjeng pencari janda yang ikut join, meski berujung tetap kalah karena ilmu Joker di atas rata-rata IPK mahasiswa Wakanda. Anjas, Joker buah kipas. Itu Joker apa Kagura versi berbatang? Dan karena kalah, kanjeng pencari janda pun harus tumbang di hadapan Joker. Joker ini bos, sudah menahan sakit melebihi nahan berak. Akibat kekalahannya, kini si kanjeng pencari janda harus terpenjara dan kerajaannya udah diambil alih oleh begundal ini yang satu skuad dengan Joker. Dimana kanjeng baru di kerajaan tersebut memanggil anak buahnya yaitu tukang sapu yang jago baku gedik. Sebab sekarang ia sudah diangkat bukan menjadi tukang sapu lagi, melainkan seorang pelayan tukang pukul yang siap melayani seluruh begundal dengan pukulannya. Pelayan tukang pukul anjing. Lo kenapa lagi itu? Tak berselang lama datang lagi seorang lubang berkedok berbatang dengan kumis palsunya yang diberi tugas oleh a new kanjeng of era empire ini. Asik, sok-sok Inggris aja. Ya panggil aja Jamal. Jamal anjing, kayak gak ada nama lain aja. Dimana kanjeng Jamal ini memberi tugas untuk mendelete kanjeng pencari janda dari kehidupan, namun meski ditolak, si tabib ini langsung diancam akan di PHK tanpa tunjangan dan santunan sampai ia mengurungkan niatnya untuk menolak. Bisa-bisanya ini kanjeng Jamal kagak tahu kalau dia berlubang. Lihat noh, mana ada cowok bulu matanya di LS anjing. Di sisi lain terlihat seorang kesatria kumis lele yang kumisnya lebih panjang melebihi bulu kalian. Kala itu ia pun datang secara diam-diam tapi tetap diketahui oleh minion kagak guna ini. Siapa kamu? Oh, ini saudagar dari Cina. Oh, ternyata bapak Meme. Pantesan aja si Meme kagak pernah kelihatan bapaknya. Udah jadi fosil ditutur tinular. Mendengar itu tentunya si minion mengizinkan dia masuk sebab kagak tahu logat Cina apalagi bentukan orang Cina kayak mana. Dan ketika di dalam ia pun menawarkan sebuah produk kualitas Cina dan tentunya tanpa iklan saat memakainya. Lu kira Xiaomi? Oe kalau dagang tidak pernah bohong. Oe jujur, silakan Kanjeng Gusti. Oe bawa kain dari Cina. Intinya kalau lu bisa ngomong oe, lu Cina cuy. Awalnya Kanjeng Jamal pun agak curiga dengan bentukan begunal ini, ya panggil aja Asep. Kok nggak ada aura-aura Cinanya ya? Tapi rupanya si Jamal mencurigai kalau Asep adalah teman Meisin, perempuan Cina yang kabur dari tanah Jawa. Dan setelah kenal dengan perempuan yang namanya Meisin, karena katanya Asep pernah ingin menangkapnya untuk di unboxing, sayangnya tititnya malah ditendang. Kanjeng Jamal pun auto full senyum, bahkan langsung melariskan dagangannya memborong seluruh kain tenun khas Cina versi premium tanpa iklan saat memakainya.
Di sisi lain, Babang pelayan tukang pukul yang ternyata adalah Arya Kamandanu, kala itu ia pun sedang ketemuan dengan Raden Kian Batman. Anjing. Ini sutradaranya mabuk apaan coba? Dari sini aja kita bisa belajar cuy, kenapa Batman dimasukin ke film Indo? Ya, karena kurangnya sosok pahlawan di negeri ini. Acuaks. Di sana Arya Kamandanu memberi informasi kalau Kanjeng pencari janda sedang dikurung di penjara dan akan dilenyapkan dari muka bumi. Maka dari itu ia menyuruh Raden Batman untuk membebaskan Kanjeng pencari janda, sebab ia ingin merekrut si pencari janda untuk ikut bergabung bersama skuadnya agar bisa mengalahkan Kanjeng Jamal. Saat hari udah berganti skin tanpa memberi simbol kelelawar di langit karena senter LED belum ditemukan pada zaman ini, Raden Batman pun mulai terbang dan membuat tepar para minion kagak guna ini, ya yang penting main film. Alhasil dengan mudahnya Kanjeng pencari janda berhasil dibawa kabur dari sana. Penjara macam apa ini? Gampang bener ngehacknya. Di luar istana, Kanjeng Jamal pun mulai menyuruh tabib ini untuk membunuh Kanjeng pencari janda entah dengan apa. Namun saat OTW ke istana Kurawa, mereka pun sudah mendapati kalau minion kagak guna mereka udah rebahan santuy di tanah. Turu abangku. Salah satu dari mereka pun bilang kalau yang menyerang adalah sosok kelelawar hitam-hitam, lebih hitam daripada Brody. Bahkan si Jamal diberi gambaran gimana kondisi saat Raden Batman menyerang kerajaannya. Setelah tahu yang menyerang adalah Raden Batman, Jamal pun sempat ingin menyatakan peperangan dengan kerajaan Raden Batman, namun dicegat oleh tabib ini yang rupanya ada di pihak Batman, di mana ia berusaha merekomendasikan Jamal untuk menyusun rencana terlebih dahulu sebelum OTW nyari masalah. Nah, di dalam dengan bermodalkan peta monopoli hasil fotokopian era Majapahit, mereka pun membuat rencana melalui jalan tikus untuk menyerang pasukan Batman lalu mengalahkannya. Tidak semudah itu Perguso. Bahkan di sana si tabib diberi sebuah pedang pusaka legendaris yang bisa membuat ambulan berdatangan jika menelpon rumah sakit sebelum melukai musuhnya. Sedangkan si tabib hanya bisa bagong AFK menyaksikan kegeblegan dari Jamal yang tidak bisa membedakan mana perempuan mana lanang. Dan rupanya tabib ini adalah mesin, orang yang dicari-cari oleh Jamal. Nyari susah-susah, ternyata berganti outfit jadi lanang. Malam harinya mesin pun bertemu dengan bapak Meme yaitu Asep, di mana mereka berbincang tentang pedang naga puspa yang merupakan pedang sakti mandraguna melebihi pedang milik Kamen Rider dan Ultraman Cosmos. Ultraman Cosmos kagak pakai pedang anjing. Tapi sayangnya percakapan mereka berdua berhasil didengar oleh Jamal sampai terjadilah kejar-kejaran yang berujung baku gedik 2 versus 1. Asik, pakai jurus pengtekelan. Beruntung Asep berhasil menahan Jamal sampai mesin berhasil kabur dari sana untuk merapikan barang-barangnya termasuk sempak yang belum dicuci, ya bodo amat entar aja nyucinya. Dan saat mau kabur dengan suaminya keluarlah sebuah ulti dari tangan Jamal sampai membuat Asep tersungkur, tapi untungnya mereka masih bisa kabur dengan sembunyi di balik emot batu. Beberapa jam sembunyi sambil nahan kebelet boker, akhirnya mereka pun bisa sampai di sebuah gubuk untuk membuang boker si Asep. Tapi sayangnya saat selesai boker terdengarlah suara Jamal kembali yang udah nunggu di luar rumah untuk baku hantam. Namun lagi-lagi mereka berdua berhasil kabur dari sana meski harus mengorbankan pamannya yang lagi sakit rebahan santuy karena rumahnya harus dibakar oleh Jamal. Pas pamannya bangun, anjing, gue di mana, Cok? Nah, pagi harinya akhirnya mereka sampai di area kerajaan milik Raden Batman, di mana saat Raden Batman sedang berbincang tentang keberadaan Joker yang tiba-tiba hilang dari land, entah lagi asik push level hamster ball atau namatin Plan versus Zombie. Ia pun melihat Mesin dan Asep yang sedang terluka parah sampai ayang Babnya memanggil tabib untuk melakukan kretek abal-abal di bagian sikutnya. Sedangkan Mesin mulai melapor ke Arya Kamandanu tentang pamannya yang dibakar hidup-hidup oleh Jamal. Hasil mengetahui itu, Arya Kamandanu langsung cus ke rumah pamannya untuk tahlilan. Enggak dong, untuk mencari tahu pamannya selamat atau enggak. Buset dah, kalau ini selamat ngecit darah habis-habis. Di kerajaan Raden Batman, ia pun mulai mengerahkan pasukannya untuk menjaga perbatasan dan tak lupa melakukan sorak-sorak bergembira agar para minion cupu ini semangat, ya meski kagak ada damage sama sekali. Buset, itu sarung tangan lu kelihatan bang beda warnanya. Di tempat Arya Kamandanu, seperti biasa para minion NPC kagak jelas ini cuman bisa pelanga-pelongo lihat api bukannya mademin.
merambat ke rumah elu juga entar blok. Tapi untungnya Kamandanu dengan brutalnya masuk ke dalam walaupun ulti Valir udah melanda rumah tersebut. Dan dengan kokian tahunan yang dipakainya, akhirnya Kamandanu berhasil membawa pamannya keluar meski skin pamannya udah bisa disebut sebagai Brody akibat berjam-jam dipanggang oleh api. Lah, ternyata wasted dia guys. Gue kira dia selamat. Karena saking gabutnya, Arya Kamandanu pun membawa jasad pamannya ke lingkungan Jamal untuk membuat perhitungan meski harus dihadang oleh pasukan minion kagak ada damage ini. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Aduh. Aku akan melakukan cara kekerasan. Berani jika menentang kami. Pertanyaan macam apa ini anjing? Kalau itu prajurit yang sok keras ini tapi sekali digas sesak napas akhirnya baku hantam dengan Kamandanu walaupun berujung rebahan santuy di sebuah tanah. Belum juga nyerang udah turu. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Kamandanu pun langsung masuk meet and greet dengan Jamal yang terbagongkan melihat paman Kamandanu telah wasted. Karena ternyata mereka memiliki paman yang sama dan Jamal tak tahu kalau di dalam rumah yang ia bakar ada pamannya sendiri. Geblek emang, makanya room tour dulu bang sebelum dibakar. Bobo, kenapa Bobo begitu cepat pergi? Lah, elu yang bakar pakai nanya alasan kenapa cepat pergi. Saking kesalnya Kamandanu tanpa banyak bacot terjadilah perbaku gedigan di luar istana. Asik, seni bela diri balet. Hingga akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Kamandanu dengan easy peasy-nya. Apaan? Coba masa penguasa kerajaan kagak ada damage gini? Oke, sekian dulu perbacotan dari gua. Karena episode ini udah selesai, akan gue sambung di kemudian hari kalau sto gue masih ada. Dan gua Wisnu, stay wak guys.